Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Fernando. Di sini saya akan menjelaskan estimasi berbagai bentuk model ekonometrika berbasis model COP12. Baik, di sini yang pada slide pertama ada bab 1 pendahuluan, di mana pada pendahuluan ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan. Dan di slide kedua ada latar belakang, dan juga dijelaskan pertanian merupakan kegiatan bercocok tanam di suatu lahan guna memenuhi kebutuhan pangan. Pangan di Indonesia mempunyai kedudukan yang sangat penting, terutama makanan pokok karena menyangkut permasalahan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Sebagian besar makanan pokok penduduk berasal dari sereal yang terdiri dari beras, jagung, dan terigu. Konsumsi makanan pokok terbesar penduduk Indonesia adalah beras. Sektor pertanian Indonesia juga memiliki peranan penting dalam struktur pembangunan perekonomian nasional. Pentingnya sektor pertanian dalam perekonomian Indonesia dapat dilihat dari aspek kontribusinya terhadap BPD atau Badan Perwakilan Desa. Penyediaan lapangan kerja, penyediaan keanekaragaman, mengutamakan kontribusinya untuk mengurangi jumlah orang-orang miskin di pedesaan dan peranannya terhadap nilai devisa yang dihasilkan dari ekspor. Indonesia merupakan negara agraris yang pola perekonomiannya masih bergantung pada sektor-sektor tertentu seperti sektor pertanian. Sektor pertanian merupakan sektor yang unik dan mempunyai ciri khas tersendiri dalam struktur perekonomian nasional. Sektor ini relatif merupakan sektor yang mendapat perhatian serius dalam aksi pembangunan. Meski demikian, sektor ini merupakan sektor yang sangat banyak menampung luapan tenaga kerja dan sebagai bagian besar penduduk tergantung pada sektor pertanian. Lanjut pada slide kedua. Dan di slide ketiga ini berisi rumusan masalah. Pada rumusan masalah ini berisi 1. Bagaimana pengaruh input produksi terhadap jumlah output yang dihasilkan. 2. Apakah masing-masing input memiliki nilai elastisitas yang sama? 3. Bagaimana kontribusi skala usaha yang dijalani petani atau IRS, PRS, CRS. Lanjut pada slide keempat. Pada slide keempat ini berisi tujuan yang berisi pertama untuk mengetahui pengaruh input produksi terhadap jumlah output yang dihasilkan. Kedua, untuk mengetahui nilai elastisitas masing-masing input, apakah memiliki nilai elastisitas yang sama atau tidak. Ketiga, untuk mengetahui kontribusi skala usaha yang dijalani petani atau IRS, DRS, CRS. Nah, pada slide kelima ada bab 2, metode penelitian yang berisi jenis dan sumber data dan spesifikasi model. Lanjut pada slide ke-6 ada jenis dan sumber data yang berisi 1. Jenis data cross section, 2. Sumber data analisis pendapatan petani padi di Desa Kotasari, Kecamatan Pusaka Negara, Kabupaten Subang. Dan di slide ke-7 spesifikasi model. Yang pertama model COP12, yang kedua fungsional dan berisi seperti itu. Yang ketiga untuk mengestimasi diubah dalam bentuk logaritma natural menjadi ln Q1 sama dengan ln B0 plus B1 ln AT plus B2 ln B1 plus B3 ln LT plus UT ln E. Lanjut slide 8. Pada slide ke-8 ini berisi hasil dan pembahasan. Yang pertama, pengaruh input produksi terhadap output. Lampirannya seperti ini. Lanjut ke 9. Nah, yang pertama pembahasan pengaruh input produksi terhadap petani. Dari tabel di samping dapat kita dinilai
pertama p-value UJF. Di sini saya mendapatkan p-value UJF-nya 0,00 dan yang kedua alfanya 0,05 sudah ditetapkan. Dan pada tolak H0 terima H1 berarti berpengaruh p-value UJT. Yang pertama p-value X1 pada nilainya 0,067. Di sini yang dijelaskan tolak H1 terima H0 yang artinya tidak berpengaruh. Yang kedua p-value X2 nilainya 0,00 dan dijelaskan tolak H1 terima H0 yang artinya berpengaruh. P-value X3 nilainya 0,756 yang berisi dijelaskan tolak H0 terima H1 yang artinya tidak berpengaruh. Lanjut, berdasarkan hasil di atas terdapat satu variabel yang berpengaruh dengan nilai koefisien regresi 0,76827, artinya setiap bertambah satu kerja maka akan bertambah 0,76827 kilo padi. Lanjut. Dan pada slide berikutnya nilai elastisitas masing-masing input seperti nilai ampiranya. Lanjut, nilai elastisitas masing-masing input yang berisi berdasarkan hasil di samping dapatkan nilai elastisitas. Yang pertama X1 dikurang X2 sama dengan 0,26904 yang artinya alfa terima H0 tolak H1 tidak berpengaruh. Yang kedua X1 kurang X3 0,02965 alfa tolak H1 terima H0 yang berarti berpengaruh. Ketiga, X2 min X3 sama dengan 0,01640 yang artinya alfa tolak H1 terima H0 yang berarti Lanjut, yang pada slide ini berisi skala usaha yang dijalani dan seperti ini lampirannya yang di atas. Yang di bawah dari tabel di atas didapatkan nilai B. Yang pertama B1 sama dengan 0,16745. Yang kedua B2 sama dengan 0,76827. Yang ketiga B3 0,6290. Dari hasil tersebut dapat diketahui skala usaha dengan menjumlahkan ketiganya sama dengan 0,16745 ditambah 0,76827 ditambah 0,629901 sama dengan 1,22983. Dari hasil di atas didapatkan hasil B1 plus B2 plus B3 lebih kecil yang artinya skala usaha tani ini IRS. Yang lebih besar yang artinya skala usaha tani IRS adalah skala usaha yang terjadi apabila proporsi peningkatan pada output yang dihasilkan melebihi proporsi peningkatan pada skala input yang ditambahkan. Lanjut. Pada slide ini berisi bab 4 kesimpulan dan saran yang berisi kesimpulan dan saran. Slide yang selanjutnya berisi kesimpulan. Yang pertama, dari nilai p-value yang UJF didapatkan nilai 0,00 dengan nilai alfa 0,05. Nilai p-value lebih kecil daripada nilai yang alfa yang berarti variabel independen secara keseluruhan berpengaruh terhadap variabel independen. Pada nilai p-value UJT nilai p-value X1 lebih besar dari nilai alfanya yaitu 0,067. Yang artinya X1 dalam kurung luas lahan tidak berpengaruh terhadap produksi padi pada nilai p-value X2 lebih besar daripada nilai alfa yaitu 0,000. Tidak sama seperti X1, X2, bibit berarti berpengaruh terhadap produksi padi dan terakhir nilai p-value X3 lebih besar dari X2 yaitu 0,7
756 ya, artinya tenaga kerja tidak berpengaruh terhadap produksi padi. Kedua, X1 X dikurang X2 memiliki nilai elastisitas yang tidak sama atau tidak berpengaruh dengan nilai 0,2694. Nilai ini lebih besar dari nilai alfa 0,05. Jadi terima H0 tolak H1. Sedangkan X1 dikurang X3 memiliki nilai elastisitas yang tidak berpengaruh terhadap nilai elastisitas 0,02965. Nilai ini lebih kecil dari nilai alfa, jadi tolak H0 terima H1. X2 dikurang X3 memiliki nilai elastisitas yang tidak sama atau sama berpengaruh dengan nilai 0,1640. Nilai ini lebih kecil dari nilai alfa, jadi tolak H0 terima H1. Yang ketiga, dari hasil penyumbang B1 plus B2 plus B3 didapatkan nilai 1000,22983 atau lebih dari 1, yang artinya skala usaha tani ini IRS. IRS adalah skala usaha yang jika penambahan input satuan faktor produksi yang terus naik yang akan menyebabkan peningkatan jumlah produk. Selanjutnya, saran. Pada slide ini, sarannya seorang peneliti harus teliti dalam mencatat data dengan mempertimbangkan perhitungan-perhitungan di setiap variabel digunakan, sebab terkadang responden tidak menjawab secara jujur pertanyaan yang diberikannya. Misalnya pada bibit petani yang menanamkan bibit yang sedikit secara logika akan mendapatkan produksi yang sedikit. Namun bila dikatakan mendapatkan jumlah produksi yang terlalu banyak, perlu ditanyakan kembali kebenarannya. Dengan demikian penelitian yang akan dilakukan akan akurat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.